Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih pandemi COVID-19. Para siswa tidak lagi belajar dalam kelas. Bukan karena malas atau karena pengen bebas, tapi karena ada COVID-19. Gak usah terlalu cemas, apalagi sampai membuat kalian menjadi tidak waras. Yuk kita kenalan dulu melalui podcast. Halo anak-anakku, kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan 10 IPS 4. Saya ucapkan selamat pada kalian sudah masuk dan diterima di SMA Negeri 3 Metro ini. Saya juga ucapkan selamat kepada kalian sudah sampai pada tahap sekarang ini. Mungkin bagi sebagian dari kalian ini adalah sebuah pencapaian yang lumayan. Sebagian lagi bilang, ini mah sudah alurnya, sudah kodratnya. Habis kelas 9 SMP, kalau meneruskan sekolah lagi ya kelas 10 SMA. Terlepas dari itu semua, kalian sekarang berada dalam tingkatan pendidikan yang menengah atas. Ada banyak hal yang mungkin sedikit berbeda ketika di SMP dulu. Hal yang paling mendasar saja, kalian akan mendapat banyak teman dari berbagai sekolahan atau bahkan daerah yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan adanya masa pandemik seperti sekarang ini, tentunya menambah perbedaan lagi dalam kegiatan belajar mengajar sampai batas waktu yang belum ditentukan. Walaupun ada perbedaan kondisi kegiatan belajar mengajar yang bertransformasi menjadi kegiatan belajar mengajar melalui daring, kita akan belajar dengan seperti biasa. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Oke? Masuk ke kelas 10 di SMA merupakan masa-masa di mana kalian sibuk-sibuknya dengan segala organisasi dan ekskul yang ada di SMA Negeri 3 Metro ini. Intinya masa-masa yang menyenangkan lah dan susah untuk dilupakan di SMA ini. Jadi jangan sia-siakan masa-masa indah kalian di SMA Negeri 3 Metro ini. Saya juga tekankan kepada kalian supaya terus belajar, supaya terus berusaha, jangan terlena, jangan santai-santai, apalagi berleha-leha, karena kalian mungkin sekarang masih berada di zona nyaman. Jadi masih tidak ingin berubah gitu, masih berada dalam lingkungan orang tua yang mungkin masih bisa mencukupi kebutuhan kalian. Jadi pesan saya untuk selalu belajar, jangan sampai merasa puas. Berpikirlah untuk maju ke depan, sambil berkaca pada yang telah lalu. Jangan mencari pembelaan atas dasar orang dia aja nggak belajar tapi naik kelas, atau orang dia aja kayak gitu, bisa diterima di SMA Negeri 3 Metro ini, atau hal yang lainnya. Akan tetapi berdasar pada hal-hal yang lebih dulu terwujud di luar sana. Intinya kalau pengen berpikir kritis, banyakin membaca dan melihat berita terutama tentang pendidikan di luar negeri. Bisa lewat media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Jangan juga terpaku kalau anak sekolah itu belajarnya ya di sekolahan, di ruang kelas, bukan dari rumah seperti sekarang ini. Nah, yang seperti ini atau pikiran yang seperti ini adalah pikiran yang kurang tepat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ruang kelas itu bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Ada banyak tempat untuk mencari ilmu. Ada banyak sumber. Ada banyak ilmu yang bisa kita cari tanpa kita berpindah tempat kemanapun. Tentu saja dengan menggunakan teknologi internet. Mungkin kalian sudah merasakan beberapa bulan yang lalu belajar melalui daring ya. Di awal-awal ada banyak tugas yang diberikan guru kepada kalian waktu SMP mungkin. Atau bahkan kalian mendapat atau melalui masa-masa yang begitu berbeda dari masa-masa sebelumnya karena mungkin tidak ada ujian nasional di tahun ini. Ya, kita semua mengalami hal yang sama ya. Mungkin pertama kalinya juga bagi bapak dan ibu guru belajar dengan menggunakan media daring. Bukan hanya kalian saja. Maka dari itu kita semua harus bijak menyikapinya. Jangan saling salah menyalahkan. Oh, kok tugasnya banyak banget sih Pak? Saya nggak ada internet di rumah. Nah, memang semua memiliki keterbatasan akses ke daring dengan segudang alasan ya. Dari alasan yang klasik sampai ke yang mainstream. Nah, ingat anak-anakku semua, kalau kalian hidup hanya selalu berkeluh kesah, selalu ngomongin masalah saja, kendala, kesulitan, dan selalu dengan alasan, itu bukan ciri orang yang sukses. Nah, kalau kalian selalu ngomongin seperti itu, Pak, ini susah Pak, saya nggak ada internet,
saya nggak punya buku. Nah, seperti itu bukan ciri orang yang sukses. Orang sukses itu yang selalu ia bicarakan, dia selalu ngomongin tentang solusi dari sebuah masalah yang ia temui. Kalau misal nggak ada buku ya pinjem, kalau nggak ada internet ya cari wifi. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri orang yang sukses. Oke anak-anakku, kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan 10 IPS 4. Dalam situasi seperti sekarang ini ya lumayan cukup risiko ya untuk kita bertatap muka di kelas. Biasanya belajar di dalam kelas itu duduk berbaris. Barisan depan akan diisi oleh anak-anak yang suka memperhatikan pelajaran. Barisan kedua diisi oleh anak-anak yang disiplin. Kemudian barisan ketiga diisi oleh anak-anak yang pintar. Dan barisan terakhir, keempat, diisi oleh anak-anak yang suka mengerjakan PR. Itu adalah harapan saya ya. Ya, seperti kalian ketahui sekarang ini lagi dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang cukup bosan mendengar kata COVID-19. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini sebuah kondisi global. Kita semua tidak bisa meramalkan atau keadaan kedepannya itu bagaimana. Kita semua tidak bisa meramalkan keadaan kedepannya bagaimana. Maka dari itu, dengan keadaan yang berbeda ini, biasakanlah dengan hal-hal yang baru atau muncul setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku semua, kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan 10 IPS 4, ada sebuah peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini supaya kalian lebih kenal, supaya kalian lebih sayang dan tahu sebenarnya siapa saya, mari kita berkenalan. Langsung saja ke nama ya. Saya biasa dipanggil Gama. Nama panjang saya cukup panjang, yaitu Prabani Satya Gama Eka Nugraha Putra. Nah, ada yang lebih panjang nggak namanya dari nama saya? Saya rasa sudah nggak ada ya untuk anak-anak zaman sekarang. Mungkin kalau namanya terlalu susah dilafalkan banyak. Tapi kalau sepanjang nama saya rasa sudah nggak ada. Nah, biasanya ketika saya perkenalan dalam kelas, saya akan bilang atau saya selalu bilang, silahkan apa yang kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Akan saya jawab. Yang penting sesuai dengan undang-undang dasar perkenalan di kelas. Jangan tanya yang kurang sopan, jangan tanya yang kurang pas, dan yang pokoknya yang menyinggung. Nah, itu jangan ditanyakan ya. Terus saya juga bilang, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ya udah, saya lanjut pelajaran. Kita masuk ke materi. Nah, ketika saya berkata seperti itu, akhirnya mulai muncul banyak pertanyaan nih. Itulah usaha kalian supaya di pertemuan pertama itu nggak ada pelajaran. Maksudnya tidak ada masuk materi gitu. Jadi cuma perkenalan aja, 3 jam pelajaran sampai habis. Ya, capek juga 3 jam pelajaran kenalan terus. Lanjut ya. Tadi nama sudah, sekarang kita ke umur ya. Walaupun umur itu untuk sebagian besar masyarakat Eropa itu sangat tabu untuk dibicarakan. Tapi kan saya bukan dari Eropa ya. Jadi saya lahir di kabupaten bernama Bantul 28 tahun yang lalu. Dan di akhir tahun ini insya Allah umur saya bertambah menjadi 29. Bertambah apa berkurang? Ya pokoknya bertambah atau berkurang. Itulah pokoknya. Bulan dan tahun silakan tebak sendiri ya. Setelah umur kita ke status dulu ya. Ini biasanya sering ditanyakan oleh para siswa. Statusnya apa Pak? Statusnya. Untuk status alhamdulillah di awal Juni tahun 2019 kemarin saya sudah mengakhiri masa lajang. Jadi 1 tahun yang lalu kira-kira. Dan di pertengahan Juni tahun 2020 ini resmi menjadi seorang bapak yang sebenarnya ya, sudah disahkan karena saya telah dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki. Next kita ke hobi. Hobi saya paling sering dan tidak terlalu mengeluarkan keringat adalah membaca ya. Karena anak IPS jadi harus sering-sering banyak membaca. Membaca buku tentunya, bukan membaca bukan membaca status atau membaca situasi. Pak, kalau hobi yang olahraga itu Bapak biasanya olahraga apa? Nah, kalau hobi yang olahraga
Sama aja seperti kalian ya mungkin, atau mungkin lebih tepatnya saya hobinya itu adalah olahraga yang tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, yaitu lari-lari. Kalau sepeda kan mahal ya. Kalau lari-lari kan tinggal lari aja. Lalu kita ke alamat rumah. Ya, siapa tahu kalian main ke Bandar Lampung atau rumahnya ada yang di Bandar Lampung. Nanti bisa mampir ke tempat saya, bawain oleh-oleh khas Metro atau oleh-oleh khas daerah kalian. Alamat saya ada di Perumahan Puri Sejahtera Haji Mena, Natar. Ya lumayan cukup jauh ya, tiap hari PP ke Metro. Kalau belum tahu pokoknya dekat dengan Bundaran Haji Mena yang ada patung Raden Intannya. Nah, di situ. Nah, itu tadi sedikit berita tentang informasi pribadi saya. Siapa tahu habis ini ada yang nyiapin kado buat saya untuk akhir tahun nanti. Biasanya sih setelah saya jelasin informasi pribadi yang cukup singkat ini, ada yang tanya tentang riwayat pendidikan. Nah, supaya lebih memotivasi kalian dalam bersekolah untuk melanjutkan studi selanjutnya nanti setelah SMA ini. Oke deh, saya ceritakan. Riwayat pendidikan. Terakhir saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Masuknya tahun 2010, kemudian lulusnya tahun 2015. Saya kuliah di jurusan yang sama dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang ini, yaitu sosiologi. Lebih tepatnya pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Seru sih kuliah di sosiologi, apalagi di keguruan ya. Karena pas kuliah di pendidikan sosiologi itu belajar juga cara mengajarkan ilmunya ke siswa. Jadi nggak semata-mata mempelajari ilmu sosiologi saja. Belajar juga cara mengajarkannya ke siswa. Nah, kalau di perkuliahan itu namanya micro teaching. Yang diajar ya teman-temannya dulu, teman kelasnya, dianggap sebagai murid dan saya sebagai gurunya. Asik sih belajar sosiologi itu. Banyak membaca buku-buku yang bahkan dari Eropa, tapi yang sudah diterjemahkan ya. Dan sebenarnya kita sudah praktik ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam sosiologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian tidak tahu nama-nama sosiologinya, tapi kalian pernah ngomong kan? Kalian pernah berkomunikasi. Nah, itulah yang dinamakan interaksi. Kita akan pelajari nanti. Dan akhirnya saya mengajar sosiologi di SMA Negeri 3 Metro ini tahun 2017, menggantikan Buning yang sudah purna tugas. Beliau adalah salah satu guru favorit anak-anak IPS di SMA Negeri 3 Metro ini. Biasanya panggilan sayang mereka adalah Mak Ning. Nah, begitulah sesi perkenalan melalui podcast kali ini ya. Biasanya ada kontrak belajar. Untuk kontrak belajar akan saya sampaikan nanti melalui WhatsApp grup kelas sosiologi. Oke? Kalau kalian masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tapi ingat, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan undang-undang perkenalan, yang sopan, dan yang perlu ditanyakan saja. Jangan tanyakan gaji saya ya, oke? Semoga dengan perkenalan melalui podcast ini, kita bisa menjadi lebih akrab nantinya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga dalam pembelajaran nanti lebih enjoy, lebih nyaman, dan kalian juga lebih cepat menyerap ilmu yang saya ajarkan kepada kalian. Cukup sekian dulu ya perkenalannya. Jangan lupa untuk selalu belajar, tetap semangat, salam smart sosiologi, stay on sosiologi.